ada feedback suaranya. Ini ada feedback suaranya. Bentar. Sudah saya muter masih mati ya? Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kami dari Majelis Ta'lim Al-Usfuri diberikan kehormatan dan diberikan kesempatan untuk membawakan kajian bersama dengan Ustadz Irfan Abu Nafid. Alhamdulillah juga pada hari yang mulia ini di hari-hari bulan Ramadan kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dan insya Allah pada sore hari ini kita juga sedang melaksanakan ibadah di antara ibadah-ibadah wajib yaitu thalabul ilmi. Baik, mengingat waktu yang sudah semakin sore, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kajian khilafah ala minhaji nubuwah dalam perspektif ulama Ahlussunnah wal Jamaah, di mana kajian ini diambil dari turas ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang nanti akan dibawakan oleh Ustadz Irfan Abu Nafid. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh beliau memberikan penambahan kefahaman kita semua terkait dengan pembahasan khilafah ala minhaji nubuwah dalam perspektif ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan semoga juga dari kajian ini membawa berkah dan juga membawa manfaat untuk kita semua. Langsung saja kami persilahkan Ustadz Irfan untuk kemudian menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwatil kiram, a'azzallahu wa iyyakum. Dalam kesempatan sore kali ini bifadlillahi taala kita bisa berjumpa, bermuwajahah walaupun hanya melalui online, tidak masalah. Karena kita akan berbicara tentang topik di antara topik-topik yang sangat penting di dalam Islam yang berkaitan dengan babul khilafah, yang berkaitan dengan al-khilafah. Dan hal ini ikhwatil kiram, a'azzallahu wa iyyakum, topik yang kita akan bawakan al-khilafatu ala minhajin al-khilafah inda ahli sunnati wal jamaah. Ini berkaitan dengan kajian turas oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah yang mereka menjelaskan dalam banyak kitab
Di sini pun juga Al-Fakir hadirkan sejumlah kitab, termasuk di antara kitab karangan Al-Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i dengan kitab Al-Ahkam Sultan dan sebagainya. Nanti kita akan lihat khilafah secara ringkas padat, dan yang terakhir tentang bisyarah tegaknya khilafah di akhir zaman, menjawab berbagai macam syubhat dari segelintir oknum di zaman sekarang yang memframing bahwasanya khilafah hanyalah 30 tahun. Padahal kalau kita kaji berdasarkan hadis-hadis Nabi dan makalah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka jelas bisa kita duduk persoalan ini. Ini tafadhol Ustaz di sering materinya. Nah, ikhwatul kiram a'adallahu wa iyyakum, ini berbicara tentang babul khilafati inda ahli sunnah wal jamaah. Ini kan banyak referensi para ulama ahli sunnah wal jamaah. Nanti kita akan lihat ada judul kitab yang saya share. Tafadhol. Dalam hal ini ikhwatul kiram, ini sebagai pemula atau permulaan, dalam hadis Rasul digambarkan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannati, bahwasanya siapa saja kata baginda Rasulullah yang mencintai sunnahku, maka sungguh ia telah mencintai diriku, kata baginda Rasulullah. Wa man ahabani, dan siapa saja mencintai diriku, kata Rasulullah, kana ma'i, maka ia bersamaku fil jannati, menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sunnah imamah, di antara sunnah baginda Rasulullah dan sunnah para khulafa rasyidun, jelas itu berbicara tentang sunnah dalam persoalan kepemimpinan. Dan para ulama ketika mereka menjelaskan hadis man ahya sunnati, siapa saja yang menghidupkan sunnahku, perhatikan kalimat ahya sunnati, itu yang menghidupkan sunnahku, itu di dalam kajian ilmu balaghah menunjukkan kalimat majazul isti'arah, kalimat kiasan. Ketika baginda Rasulullah mengumpamakan sunnah itu sesuatu yang bisa hidup, bisa dihidupkan, dan artinya bisa ditarik mafhum, kebalikannya, mukhalafahnya, sunnah pun juga sesuatu yang bisa dimatikan, disengaja atau tidak. Dalam hal ini ikhwatul kiram, di antara sunnah yang mendapatkan berbagai macam cobaan, tikaman dan sebagainya, dari mulai zaman dahulu sampai dengan detik ini bicara tentang sunnah imamah pimpinan dalam Islam, yang dalam hal ini disabdakan oleh baginda Rasulullah, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwati. Lanjut Ustaz. Nah, ketika kita mendapati hadis ini man ahya sunnati, lanjut, itu kan menggambarkan adanya ganjaran yang besar dengan kalimat syarat. Siapa saja hidupkan sunnahku, maka dia mencintai baginda Rasulullah. Barang siapa yang mencintai baginda Rasulullah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan apa? Kalimat syarat menggambarkan syarat masuk surganya Allah dalam mencintai baginda Rasulullah, dan syarat mencintai baginda Rasulullah adalah menghidupkan sunnahnya. Nah, di antaranya ikhwatul kiram tadi, membela sunnah imamah atau kepemimpinan di dalam Islam dari berbagai macam tikaman. Apa manhaj kita dalam mengukur, menggali lamanya tentang suatu perkara, apakah halal, tidak pula perkara haram, illa kecuali min jihatil ilmi, kecuali berdasarkan ilmu. Wajihatul ilmi al-khabaru fil kitabi awis sunnati awil ijma'i awil qiyasi. Dan ilmu itu didapatkan dari informasi dari Al-Quran, as-sunnah, ijma', khususnya ijma' sahabati dan qiyas syar'i. Hal yang sama ditegaskan oleh para ulama al-sunnah. Lanjut Ustaz. Nah, artinya ikhwatil kiram, kita berbicara tentang babul khilafah, pertanyaannya ketika kita berbicara tentang khilafah, adakah konsep gambaran baku tentang khilafah itu sendiri? Nah, istilah sistem ini kan menggambarkan susunan, berbicara tentang susunan yang berdiri di atas pandangan, ada asasnya, ada teorinya, ada konsepnya, namanya sistem. Membangun satu kesatuan, dia menggambarkan sistem. Kalaulah kita berbicara tentang sistem kepemimpinan RT, maka dinamakan sistem KRT-an. Maka mengapa tiba-tiba kaum muslimin, sebagian orang, mereka menjadi kaku ketika berbicara tentang sistem kepemimpinan yang mengatur pemerintahan, maka diistilahkan sistem pemerintahan. Pertanyaannya adalah, apakah Islam mengatur tidak persoalan tentang pemerintahan? Dalam hal ini, jelas Islam mengatur masalah pemerintahan. Maka dalam hal ini ketika kita berbicara tentang sistem kepemimpinan dalam Islam, berbicara tentang sistem pemerintahan yang sifatnya baku. Kenapa dinamakan baku?
Nah, sesuatu dikatakan baku kalau dia memiliki tolak ukur, ya. Tolak ukur, ada pokoknya, tolak ukur utama. Ya. Nah, ketika berbicara tentang sistem khilafah, ketika kita katakan dia merupakan sistem baku, jelas ya itu memiliki argumentasi yang mapan. Lanjut. Sebagai contoh, misalnya dalam pembahasan ini, lanjut, kita akan meyakini itu tentang kesempurnaan Islam. Ketika kita meyakini itu Islam mengatur, lanjut urusan katakanlah WC dan sebagainya diatur, ada adab di dalam Islam, maka di dalam Islam pun juga terdapat tata kelola pemerintahan berbicara tentang pengaturan urusan kenegaraan. Dari mulai asas fondasinya, paradigma politik dalam negeri, luar negeri, dan sebagainya. Nah, maka wajar kalau misalnya babul khilafati disebutkan di dalam kitabnya ini Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bain Al-Firaq, beliau menggolongkan al-khilafah wal imamah wa syurutu zu'amati itu sebagai rukun ke-12 dari apa? Rukun yang disepakati oleh jumhur ahli sunnati wal jamaah sebagai usul min arkaniddin, sebagai pokok di antara pokok-pokok ini fondasi agama. Apa ini maksud dengan rukun? Nah, ini relevan ketika digambarkan oleh Al-Hafidz Al-Qurtubi ketika belum menafsirkan Al-Baqarah ayat 30 itu, inni ja'ilu fil ardi khalifatan. Belum menegaskan tentang wajibnya nasbul imam, nasbul khalifatin, dan belum menegaskan wa anha, yakni perkara al-imamah pemimpinan ruknun min arkaniddin, termasuk rukun fondasi di antara fondasi-fondasi penyokong agama. Apa ini maksud dengan fondasi? Ketika bagian Nusa menggambarkan khilafah sebagai sebagai junnatun, dan para ulama menggambarkan bahwasanya khilafah itu berfungsi untuk menegakkan syariat Islam, perkara hudud di mana para ulama bersepakat. Al-Imam An-Naisaburi Asy-Syafi'i bahkan menegaskan adanya ijma kaum muslimin, para sahabat dan juga ulama Ahlussunnah wal Jamaah ala annal mukhatabah biqauli ta'ala fajlidu, bahwasanya pihak yang disuruh pada perintah Allah fajlidu, jilidlah oleh kalian, dalam ayat az-zani wa zanatu fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah, ataupun juga ayat wasariqatu faqtu aydiyahuma, yang diseru adalah al-imam, maka menjadi wajib adanya al-imam itu sendiri. Maka ini menggambarkan apa? Tadi kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya babul khilafati, al-khilafah termasuk perkara rukun di antara fondasi agama. Nah, perhatikan kalimat di dalam maqalah Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, al-khilafatu wal imamatu wa syurutu zu'ama, syarat-syarat kepemimpinan. Itu menggambarkan apa? Syarat-syarat kepemimpinan jelas dibakukan di dalam Islam. Misal, wajib laki-laki, wajib adil, wajib balik. Yang namanya adil itu kan bukan orang yang fasik. Orang katakanlah, mohon maaf kalau ada seorang khalifah, katakanlah istrinya menampakkan katakanlah tidak berhijab ketika keluar rumah, itu kan potret laki-laki dayus, laki-laki yang fasik, itu kan tidak layak menjadi sosok khalifah. Termasuk ketika berbicara syurutu zu'amah, misal diwajibkan dalam hadis SAW, lam yufliha qaumun walau amrum imra'atan, itu pun juga dibakukan oleh baginda SAW, tidak boleh khalifah itu seorang wanita. Bagaimana mungkin menjadi khalifah padahal perempuan itu sendiri seorang istri wajib taat terhadap suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Nah, ini pun juga dibakukan oleh Islam, ada dalilnya jelas urut di dalam hadis Rasulullah, dibakukan juga oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di dalam kitab mereka. Lanjut. Lagi kita mendapati bukti-bukti yang lain. Lanjut. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram, ketika para ulama tadi misal Abdul Qahir Al-Baghdadi menyebutkan lafal al-khilafah, itu kan ada metode baku dalam penggalian istilah. Kadang ada kalanya orang mengatakan begini, yang difardukan itu kan hanya mengangkat pemimpin. Pemimpinnya bagaimana, itu tidak dipersoalkan dalam Islam. Saya katakan itu mereka berdusta. Bagaimana mungkin Islam mewajibkan sesuatu, namun Islam tidak membatasi, tidak menggambarkan kewajiban seperti apa. Nah, begitu pula tentang kewajiban nasbul imam atau nasbul khalifati, termasuk juga berbicara tentang iqamatul khilafati, istilah khilafah, istilah khalifah, jelas dibakukan di dalam Islam. Saya ingin membayangkan begini, jangankan istilah khilafah,
istilah misal tuh ya, kita sedang puasa, misal istilah es cendol, ya. Di kalangan orang Sunda itu kan ma'ruf. Jadi orang mengatakan Anda harus membelikan saya misal es cendol. Lalu yang dibawakan itu makanan ya, berupa gorengan, katakanlah ada oncomnya, ya, ada tahunya. Nah, itu kan bukan es cendol namanya. Kenapa? Karena itu berbicara tentang istilah es cendol saja di dalam ilmu mantik usul itu ada kaidahnya. Namanya apa? Dilalah lafziyah wad'iyah. Jadi ketika masyarakat menggambarkan hakikat es cendol seperti apa, itu harus konsisten. Apalagi ketika berbicara tentang suatu lafal yang hakikatnya diuraikan di dalam nas Quran dan Sunnah. Salah satunya tentang istilah al-khilafah dan khalifah. Sama halnya seperti istilah sholat, zakat, zakatul fitri. Ketika ada orang mengeluarkan zakat, katakanlah setelah Idul Fitri, itu kan bukan lagi zakat fitrah, ya, melainkan zakat mal. Kenapa? Karena dibatasi maknanya, kan begitu. Maka di dalam Islam itu ikhwatul kiram, ini kan ada pembahasan tuh ya, wal lafzatu ina takunu muntamiyatan ilal Islam. Jadi setiap ketika lafal itu dia mengandung makna syar'i, maka kita wajib terikat padanya. Ini dalam kajian ilmu syar'i kan jelas. Hakikat syariah, semisal istilah khilafah itu wajib dikedepankan daripada hakikat lugawiyah. Ya. Ini lanjut. Atau mungkin saya share langsung saja. Biar Anda yang share langsung seperti supaya lebih cepat. Nah, berbicara tentang hakikat dari khilafah, itu kan dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Sebagai contoh, misal ketika berbicara tentang al-khalifah, itu kan huwallazi yanubu 'anil ummati fil hukmi wa sultan wa fi tanfidhi ahkam syar'i. Itu kan sama halnya dengan penjelasan para ulama. Ya. Al-khalifah itu di dalam kitabnya Profesor Dr. Muhammad Rawasqul Ahji, ya, yang dimaksud dengan al-khilafah, itu apa? Huwallazi yanubu 'anil ummati, ya, fit tanfizi, huwallazi yanubu 'anil ummati. Di dalam kitab Ajiza digambarkan, ini yang digambarkan oleh para ulama Hizbut Tahrir misalnya, khalifah adalah pihak yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan dan dalam penerapan hukum-hukum syariat. Nah, hakikat tentang definisi ini kan sudah diuraikan dalam penjabaran para ulama, bagaimana para ulama menegaskan khalifah itu adalah simbol dari kepemimpinan penegak syariat Islam, bagaimana khalifah berwenang menegakkan hudud, bagaimana khalifah digambarkan dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha, al-khalifatu man walla al-imamat al-'amata lil muslimina ar-ra'isul a'la lid-daulatil islamiyah. Jadi pemegang tampuk pimpinan umum. Nah, kalau berbicara tentang tampuk pimpinan umum, maka tidak masuk dalam definisi ini, katakanlah pemimpin-pemimpin negara dalam konsep nation state, maka tidak bisa masuk. Bagaimana bisa, mengingat di dalam takrif para ulama yang namanya khalifah wajib laki-laki, wajib adil, tidak boleh fasik, dia katakanlah lebih utama dari kalangan Quraisy, dan juga diutamakan seorang mujtahid yang mau beristihad, dan mereka pun juga digambarkan disifati sebagai pemimpin kaum muslimin secara umum. Maka pemimpin-pemimpin yang lokal domestik jelas tidak masuk ke dalam definisi hakikat syar'i ini. Nah, saya tanya, ini baku tidak baku? Di dalam kitabnya ini Al-Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i misalnya, itu kan jelas ada dalil-dalil di sana yang menggambarkan dalil-dalil tentang hakikat dari khalifah dan khilafah di dalam Islam. Lanjutan. Jadi bagaimana mungkin bisa kita katakan bahwasanya Islam tidak mengatur bentuk sistem pemerintahan. Nah, termasuk juga definisi khilafah. Kalau secara bahasa khalafah fulanan, dikatakan sebagai pengganti itu namanya khalifah dengan tak marbutah di akhir, itu menurut Al-Imam Abu Bakar Al-Anbari, bukan menunjukkan tak marbutah lil ta'nits muannas, melainkan tak lil mubalagah, karena khalifah tetap wajib laki-laki. Nah, ketika mereka menggambarkan hakikat dari al-khilafah, itu kan mereka menggambarkan apa? Al-imamatu. Menurut Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini Asy-Syafi'i, al-imamatu pimpinan, riyasatun tamatun, pimpinan yang sempurna, wazu'amatun amatun, pimpinan umum, bagi kaum muslimin pada umumnya. Jadi dalam hal ini ikhwatul kiram, ketika disifati al-khilafah, salah satu poin yang paling mendasar itu digambarkan oleh para ulama, kita bisa simpulkan al-khilafah itu merupakan apa?
riasatun amatun, pemimpinan umum lil muslimin jami'an fid dunya, bagi kaum muslimin di seluruh dunia, ya. Untuk apa? Li tanfizil, untuk liiqamatil ahkam syar'i, ya. Untuk liiqamatil ahkam syar'iyyati, untuk menegakkan hukum-hukum syariat, ya. Dan wahamli da'watil islamiyati, bentuk mengemban dakwah Islam dan jihad fi sabilillah, ya. Jadi dalam hal ini ikhwatil kiram, itu jelas menggambarkan hakikat dari khilafah yang jelas ditunjukkan secara syar'i di dalam nas-nas Quran dan Sunnah. Ketika bicara tentang pimpinan umum, jelas idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhara minhuma, itu kan perintah menegakkan baiat kepada khalifah misalnya di dalam perspektif Ahlussunnati wal Jamaah, jelas dia berbicara tentang kepemimpinan baiat di seluruh pundak kaum muslimin. Tidak ada pengkhususan, tidak ada pembatasan. Kewajiban mengadakan baiat kepada khalifah itu kan berlaku di muslimina jami'an. Nah, dalam hal ini ikhwatul kiram, maka relevan ketika para ulama menggambarkan hakikat dari khilafah, dan ini sifatnya baku. Jangankan istilah khilafah dan khalifah, saya contohkan misalnya begini, istilah presiden dan raja misalnya, republik dan monarki, itu boleh tidak diotak-atik? Tidak. Boleh tidak kita atur otak-atik gatuk, misalnya presiden dikatakan raja, Raja Salman dikatakan presiden Salman, kerajaan Saudi dikatakan Republik Saudi, tidak bisa. Termasuk juga ini sistem di Republik Republik Korea Utara misalnya, presidennya kan tidak bisa disebut raja, hatta meskipun katakanlah kepemimpinannya itu turun temurun dari orang tua, bapak, kakek dan sebagainya, misalkan seperti itu. Kenapa? Karena hakikat dari kepemimpinan di Korea itu jelas menggambarkan dari kepemimpinan republik. Itu kan istilah republik dan kerajaan monarki saja, itu istilah yang memiliki kaidah-kaidah khasah, baku dalam pendefinisiannya. Apalagi istilah khilafah dan khalifah yang jelas disebutkan di dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada orang yang mengatakan tidak ada istilah khilafah di dalam Al-Quran, iya, tapi ada istilah khalifah dalam Al-Quran. Dan banyak istilah khilafah dalam hadis Rasulullah SAW. Summa takunu khilafatan ala minhajun nubuwah. Ada istilah al-khilafatu, ada istilah khilafatun nubuwati. Semuanya digambarkan secara spesifik makrifat. Khilafatan pun juga disifati dengan manhaj nubuwah. Itu menggambarkan apa? Istilah khilafah jelas digambarkan di dalam nas-nas Quran dan Sunnah. Nah, istilah khalifah itu kan satu akar kata dengan istilah khilafah, itu dekat sekali. Tidak bisa kita katakan katakanlah tidak ada istilah hakikat dari khilafah di dalam Al-Quran. Padahal hakikat tentang khilafah digambarkan tentang ketika Al-Quran berbicara tentang kewajiban menegakkan syariat Islam misalnya, kewajiban menegakkan hudud misalnya. Di dalam hadis ada berbicara tentang bab bugot misalnya, itu kan berbicara tentang apa? Ahkamul khilafati, kan begitu. Lanjut, Ustaz. Bisa di-share lagi tidak? Nah, termasuk juga dalam hal ini begini, lanjut. Nah, ada orang mengatakan begini, yang diwajibkan di dalam kitab fikih itu adalah nasbul imam, Padahal kan para ulama Ahlussunnah sendiri mereka sudah membatasi. Mereka menegaskan yang namanya al-imam ataupun yang namanya al-khalifah wal imam wa amirul mukminin itu mutaradifat. Di dalam kajian ilmu mantik usul kan ada yang namanya nisbatul alfaz ilal ma'ani. Berkaitan dengan lafal-lafal, kaitannya dengan makna-makna. Nah, para ulama mereka mendefinisikan mutaradif sebagai contoh dalam kitab usul fikih saya nukilkan di sini karena saya pun juga mengajar mantik usul. Ini kan yang namanya mutaradif itu satu lafal dia sama maknanya. Jadi bukan satu lafal, ma yakhtaliful lafdhuhu ma'a wihdati maknahu. Jadi suatu kata yang beda lafalnya, ada al-imam, ada al-khalifah, tapi satu maknanya, satu hakikatnya, satu esensinya. Tidak ada misal dalam kalimat para ulama mereka mengatakan al-khalifatu wal imam al-a'zam wa amirul mukminin, dan termasuk menggolongkan misal wal malik saja misalnya, ataupun juga Rais Jumhuriyah presiden misalnya mutaradif dari khalifah. Tidak ada. Kalau tidak ada maka jangan dihalusinasikan seakan-akan mereka menganggap sama. Karena hakikatnya beda. Termasuk ketika bicara al-khilafah, al-khilafatu wahyal imamatul kubra. Mereka menggambarkan para ulama al-sunnah
al-imamah wal khilafah wa imaratul mu'minin mutaradifatun. Ini menjadi kata kunci bagaimana kita mendefinisikan menggunakan istilah khilafah dan imamah ya, di dalam kitab fikih para ulama. Itu ada kaidahnya ya. Lanjut saja. Nah, lanjut. Dalam hadis Rasul digambarkan salah satu format kebekuan khilafah bisa apa? Wajib ya, adanya kesatuan khilafah. Dalam hal ini para ulama ahlussunnati wal jamaah kan sudah menggambarkan ya. Mereka sudah menggambarkan ketika Rasul mengatakan fu bi bai'atil awwali fal awwali dalilun ala wujubil wafa bi bai'atil awwali. Ini kata siapa? Al-Hafiz An-Nawawi Asy-Syafi'i, ulama mu'tamad di kalangan fikih Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i beliau mengatakan dalilun, bahwasanya hadis SAW yang mengatakan wajib kalian pegang teguh terhadap baiat yang pertama dan yang pertama, dalilun menjadi dalil ala wujubil wafa bi baiatil awali, menjadi dalil wajibnya berpegang teguh pada baiat yang pertama. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya wajibnya kesatuan kepemimpinan khilafah. Ini pun menggambarkan apa? Kebekuan konsepsi khilafah ala minhajun nubuwah di dalam Islam. Bagaimana mungkin kita katakan tidak ada kebekuan negara di dalam Islam pada para ulama ahlussunnati wal jamaah. Lanjut dalam hadis SAW pun juga digambarkan idza buji ali khalifataini faqtul akhara minhuma. Jika dibaiat dua orang khalifah maka hukumatilah yang terakhir dari keduanya. Jadi dalam kitabnya Al-Hafiz An-Nawawi Asy-Syafi'i ketika belum menafsirkan hadis kanat banu Israil tasusumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafau nabiyyun, lalu ada kalimat fu bi bai'atil awwali fal awwali. Itu kan ada penegasan kata Al-Hafiz An-Nawawi idza buyi ali khalifatin ba'da khalifatin tabai'atul awwal sahihatun yajibul wafa biha. Nah ini jika dibaiat untuk satu orang khalifah setelah khalifah maka baiat yang pertama lah yang benar dan wajib berpegang teguh pada baiat tersebut, dan baiat yang kedua itu statusnya batal batil. Lanjutan itu menggambarkan apa? Ikhwatul kiram, jelas adanya format kebekuan khilafah. Ini yang diadopsi oleh Hizbut Tahrir, oleh para ulama Hizbut Tahrir, termasuk juga ulama ahlussunnati wal jamaah secara umum ya, di mana Hizbut Tahrir termasuk ahlussunnah itu sendiri kan begitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan khilafah HTI bukan khilafah ala minhajun nubuwah, ketika kita evaluasi misalnya seperti apa konsep khilafah ala HTI, maka saya katakan kemungkinan besar mereka tidak akan bisa menjelaskan kecuali mereka mendapati pembahasan khilafah dalam konsepsi para ulama hizib itu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama ahlussunnati wal jamaah sebelumnya. Itu wajar. Kenapa? Karena para ulama hizib pun bersandar atau ilmunya kepada para ulama ahlussunnati wal jamaah sebelumnya. Jadi lanjutan. Jadi bagaimana mungkin kita katakan adanya perbedaan padahal apa yang dijelaskan oleh para ulama hizib misalnya itu menggambarkan apa yang dijelaskan oleh para ulama terdahulu, jadi tidak ada perbedaan. Termasuk juga Imam Syafi'i misalnya belum mengatakan hakadza kanat, begitulah, demikianlah ketetapan jelas yang namanya para khalifah setelah khulafa, para khalifah setelah itu wama ajma'al muslimun alaihi, dan menjadi ijma'nya kaum muslimin bahwasanya min an yakunal khalifatu wahidan, yang namanya khalifah itu wajib satu. Itu kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah termasuk juga dinukilkan oleh Imam An-Nawawi la yajuzu nasbu imamaini fi waqtin wahidin wa in sab'ada ikli mahuma. Tidak boleh hukumnya mengangkat dua imam itu merupakan sinonim dari lafal khalifah, atau tidak boleh mengangkat dua orang khalifah dalam waktu yang sama meskipun berjauhan jaraknya. Nah, ini kan banyak dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i termasuk ulama rujukan mazhab Syafi'i mereka menegaskan adanya ijma, tidak boleh adanya dua orang khalifah pada waktu yang sama. Apalagi di zaman sekarang ikhwatul kiram tidak ada kesulitan bagi kaum muslimin dalam persoalan jarak. Para ulama kalaupun ada katakanlah sebagian kecil itu pun juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i sebagai Thaifah Syadzah, sekelompok kecil yang berbeda dari kebanyakan jumhur yang mengatakan bolehnya dua orang khalifah dalam dalam satu masa dengan catatan jarak berjauhan. Kenapa? Karena dianggap adanya masyaqqah, kesulitan.
Tapi di zaman sekarang, ikhwatil kiram, tidak ada kesulitan transportasi, tidak ada kesulitan teknologi, ya, mudah sekali kita berkomunikasi. Jadi alasan itu kembali kepada azimahnya, hukum asalnya jelas wajib satu itu disepakati oleh para ulama ahlussunnah wal jamaah. Kan, sifatnya baku ini jelas baku. Ya. Nah, lanjut. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum, ya. Dilanjut. Termasuk juga menurut Al-Alama Al-Qadi Yusuf An-Nabhani, ya, tentang kesatuan khilafah, ya. Bahkan beliau sendiri memuji, ya, Sultan, karena Syekh Yusuf An-Nabhani ini termasuk guru, ya, dari Syekhuna Taqi Al-Albani, termasuk guru dari Hasyim Asy'ari, ya, karena ilmunya beliau juga sama, kan begitu. Nah, beliau termasuk ulama yang membela, ya, khilafah Utsmaniyah, bahkan beliau memuji, ya, Sultan Al-Azam Amirul Mukminin As-Sultan Al-Ghazi Abdul Hamid Ibnu As-Sultan Al-Ghazi Abdul Majid Ibnu As-Sultan. Ini Abdul Hamid II, saya belum memuji Sultan Abdul Hamid II. Beliau pun juga menegaskan adanya kesatuan khalifah wa Sultanul Wahid, penguasa yang satu. Lanjut. Jadi dalam hal ini ikhwatil kiram, ini termasuk ini. Lanjut. Nah, ketika para ulama menggambarkan ini agak cepat saja sudah. Lanjut. Sebagai contoh di dalam kitabnya Al-Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i, ya. Lanjut. Nah, ini termasuk dalam sunnah baginda Rasulullah. Ya. Ini ketika bicara tentang kefarduan khilafah, lanjut. Ini para ulama mereka menegaskan jelas dalam Islam itu wajib hukumnya menegakkan syariat Islam. Ini tadi, Al-Imam An-Naisyabi As-Safi misal menegaskan kesepakatan bahwasanya wajib, adanya al-imam yang menegakkan hudud tadi. Sedangkan yang namanya hudud itu kan sifatnya qat'i. Dalam ilmu ushul fikih jelas, ya, qat'i itu qat'i dilalah, itu hukumnya qat'i, wajib, ya, umat menegakkan hudud qisas nizamul uqubat. Siapa yang menegakkan? Nah, Islam menyepakati itu, ya, yang berwenang adalah al-imam abil khalifah. Makanya Syekhuna Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i, ya, di dalam kitab ini Syarah Sulamut Taufiq, ya, Syarah Sulamut Taufiq Nirfatu Su'adi Tasdik yang belum menegaskan, jadi dalam kitab ini ikhwatil kiram, ketika belum menegaskan kewajiban sahibul wilayah, ya, bahwasanya yajib ala wulatil amri ay minal imami au naibihi. Al-imam, imam ada mutadrid dari khalifah. Imam atau yang wakilinya apa? Fadlu tarika sholat, menghukumati orang yang meninggalkan sholat, ya. Di dalam kitab apa? Mirqatu Su'adi Tasdik itu banyak, ya. Itu menggambarkan apa? Jelas kebakuan konsepsi khilafah inda ahli sunnati wal jamaah. Nah, ini sifatnya wajib. Termasuk juga ikhwatil kiram, ya, di dalam kerangka pembahasan dalil tentang kewajiban khilafah dari Al-Quran, dari As-Sunnah, termasuk yang paling jelas itu dari ijma' sahabat, ya. Nah, di dalam ijma' sahabat kan digambarkan bahkan Al-Imam Al-Khattabi ikhwatil kiram, belum menegaskan, ala wadzalika wajib, ya, adalah dalil bahwa yang namanya ijma sahabat adalah sejelas-jelasnya dalil ala wujubil khilafati. Belum menegaskan atas kewajiban, ya, adanya al-khilafah. Apa dalil ijma sahabat? Nah, dalam hal ketika berbicara tentang konsepsi khilafah, lanjut lagi ini. Ya. Ini kan ada format kebakuan khilafah yang saya tampilkan itu. Bahwasanya asas fondasi negara dalam Islam jelas wajib akidah Islam. Fala warabbika la ya'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Islam menjadikan Rasulullah SAW itu dalam Al-Quran sebagai Rasulullah SAW sebagai hakim. Sehingga beliau bisa mengatasi persoalan fima syajara bainahum. Dalam kajian balaghah kan kalimat fima syajara bainahum itu menggambarkan perselisihan di antara manusia. Siapa hakim yang memutuskan? Jelas baginda Rasulullah. Nah, ketika bicara tentang fala warabbika la yu'minuna hatta, itu jelas tahkim tadi dikaitkan dengan keimanan. Itu menggambarkan apa? Adanya konsekuensi keimanan adalah menegakkan, ya, hukum-hukum syariat Islam. Nah, ketika bicara tentang kepemimpinan kenegaraan baginda Rasul dan para khulafaur rasyidun, di mana baginda Rasul mengatakan alaikum bisnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin ba'di addu 'alaiha bin nawajid, ya. Jelas ikhwatil kiram,
itu baginda SAW berpesan kepada kita dengan lafal alaikum termasuk isim fil amr, termasuk ke dalam lafal perintah dalam ilmu ushul fikih. Kewajiban apa? Berpegang teguh terhadap sunnah baginda SAW dan sunnah para khulafa jamak dari khalifah. Ketika ada lafal sunnah diidofatkan, ditautkan kepada lafal sunnah ditautkan kepada lafal khulafa, tentu diantaranya adalah sunnah dalam urusan kepemimpinan para khalifah itu sendiri. Yang digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW itu sebagai gambaran dari al-khilafatu ala minhajin nubuwah, periode pertama. Lanjut lagi, San. Nah, dalam hal ini, Fatil Kiram, ini sebagai contoh dalam makalahnya Al-Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i, belum menegaskan kebakuan khilafah begini. Wasab batas bihi qawaidul fiqh. Jelas saya telah tetap adanya kaidah-kaidah kebenaran bagaimana Islam mewakilkan kepada para wali, kepada khalifah, kepada para wali, kepada para qadhi, ma'ahsana fi taqdir, keputusan atau aturan yang paling baik, wa ahkam bi tadbir, termasuk juga sejelas-jelasnya, sebijak-bijaknya pengaturan-pengaturan. Nah, ketika digambarkan di dalam kitab ini, Fatil Kiram, wala makanat al-ahkam as-sultaniyah biwulatil umuri ahab wa kanan tizajuha bijamil ahkami yaqahum an tasaffufiha ma'a tashaghulihim bi siyasati wa tadbiri. Nah, ini kan kitab al-ahkam as-sultaniyah ini, Fatil Kiram, jelas menggambarkan adanya konsepsi tata kelola bernegara di dalam Islam. Oke lah, misal di dalam Islam itu ada pembahasan perkara-perkara yang sifatnya zonniyah dalam urusan pemerintahan, misal tentang ini perincian struktur, misal seperti itu. Tapi kan dalam hadis Rasulullah SAW digambarkan tentang prinsip-prinsipnya, ada dalilnya, ada pendalilannya, lalu perinciannya bisa dikembangkan. Kemudian itu tidak lantas menunjukkan tidak ada konsepsi kebakuan di dalam khilafah di dalam Islam. Karena yang namanya konsep bernegara itu kan bukan hanya soal struktur negara saja, tapi digambarkan di sananya tentang asas fondasi kenegaraan, wajib akidah Islam, politik dalam negeri dalam khilafah wajib menegakkan syariat Islam, wajib menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai konstitusi tertinggi di samping politik luar negeri yang digambarkan dalam sunnah fi'liyah dan qauliyah baginda Rasulullah SAW. Bagaimana baginda Rasulullah SAW misalnya, itu menegakkan dakwah wal jihad sampai dari mulai fase khilafah ala minhajin nubuwah periode pertama khulafaur rasyidun, mereka menyebarkan risalah Islam sebagaimana baginda Rasulullah SAW mengirimkan surat-surat dakwah kepada para pemimpin negara, inni ad'uka ilal islami fa in aslamta falaka malil muslimin wa alaika ma alaihim fa in lam tadkhul fil islam fa'tul jizyata. Itu bisa dibayangkan bagaimana Rasulullah mengirimkan surat kepada Kaisar Romawi, kepada Kaisar Persia, semuanya diajak masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, tidak boleh dipaksa laikurafidin, maka mereka diminta untuk membayar jizyah menjadi kafir al-zimmah. Disebutkan di dalam kitab Ad-Daulah Al-Islamiyah, karangan Syekh Taqi Al-Albani, sunnah tersebut dilakukan secara istimroran, terus-menerus sampai berhentinya khilafah Utsmaniyah. Itu kan kenapa Islam bisa sampai ke negeri-negeri yang lain? Karena ada asbab dakwah, didukung oleh negara. Itu kan jelas real, bagian dari sunnah yang sifatnya baku. Nah, dalam hal ini Fatil Kiram dilanjutkan, ini ketika bicara tentang ini misalnya di dalam kitabnya ini Profesor Dr. Muhammad Ahmad Ali Mufti disebutkan beberapa ulama yang menegaskan adanya kebakuan tata kelola pemerintahan dalam Islam. Siapa saja? Ada Syekh Muhammad Al-Khudor Husain, Syekhul Azhar. Ini gurunya Syekhuna Taqi Al-Albani. Ada Syekh Abdul Qadir Awudah, ada Abdul A'la Al-Maududi, dan selainnya dari kalangan fuqaha salaf alladzina bahatsu fil ahkami sultaniyah kal-Mawardi, termasuk di antara Al-Qadi Al-Mawardi Asy-Syafi'i, termasuk di antara Al-Qadi Abu Ya'la Al-Qari Al-Hanbali, termasuk di antaranya Ibnu Taimiyah, misal dengan kitabnya As-Siyasatu Syar'iyyatu, termasuk juga muridnya Ibnu Taimiyah Al-Hafiz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan kitabnya At-Turuq, Al-Turuq Al-Hukmiyah. Ini kan menggambarkan apa? Adanya kebakuan pemerintah di dalam Islam. Makanya Profesor Muhammad Ahmad Ali Mufti, Profesor Ilmu Politik, belum menegaskan anna lil islami qawaidun wa mutatalliqatun. Bahwa di dalam Islam itu terdapat kaidah-kaidah, termasuk juga dasar-dasar pemikiran yang sifatnya praktis, yang sifatnya sabitah, baku,
bagaimana digali darinya atau berbagai macam gambaran Islam, tasawur al-Islam itu lidaulati, gambaran dari konsepsi Islam tentang konsepsi bernegara, nah dibangun, wa yubna alaihi nizam hukmi, dan dibangun di atasnya sistem pemerintahan. Jadi bagaimana mungkin Islam mengatur urusan adab berumah tangga, adab ketika ke kakus misalnya, tapi Islam tidak mengatur adab mengelola rumah tangga negara. Ini muhal mustahil minal qiyasi badi. Jadi ketika muncul istilah khilafah, dari istilah khilafah saja secara hakikah syariah itu sifatnya baku, ada kaidahnya, kaidah pengambilan istilahnya, ada pendalilannya, ada penggambaran tentang perincian hakikat khilafah di dalam kitab-kitab ulama ahlussunnah wal jamaah. Saya tanya, kita yang mengkaji kitab-kitab mereka ini mau dikemanakan? Termasuk juga di dalam kitabnya ini, kitabnya Profesor Dr. Muhammad Rawasul Aji, di dalam kitab Qiraatun Siyasatun Lisiratin Nabawiyati, digambarkan tentang konsepsi ini, Ad-Daulatul Islamiyatu. Disebutkan istilah Ad-Daulatul Islamiyatu di dalam kitab tersebut, lalu dirinci tentang bagaimana baginda Rasulullah membangun daulah Islamiyah. Kalau misalnya ada suatu istilah ad-daulah disifati dengan sifat al-Islamiyah, itu menggambarkan apa? Sifat negara yang sifatnya khas, yang membedakan daulah Islamiyah dengan daulah ilmaniyah yang lain dan sebagainya seperti itu. Lanjut agak cepat. Ini kitab tadi Qiraatun Siyasatun. Lanjut. Ini gambaran. Lanjut. 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 Nah ini. Ada sebagian kaum muslimin katakanlah yang mulai menukilkan ini, Ali Abdul Razik, bahwa saya tidak ada konsepsi khilafah yang dalam Islam. Saya katakan, para kibar ulama Al-Azhar sendiri itu sampai mendepak Syekh Ali Abdul Razik ini dari jajaran ulama Al-Azhar. Bahkan dicopot jabatan keulamaannya, termasuk juga kehakiman, itu sebagai apa? Bahkan dihukum oleh hay'ah, kibar ulama Al-Azhar Syarif, ada 24 ini kibar ulama Al-Azhar Syarif yang menghukum Ali Abdul Razik. Jadi dalam hal ini ikhwatil kiram, kenapa? Karena Ali Abdul Razik dalam kitabnya itu jelas menegaskan tidak ada relasi antara Islam dan negara. Islam tidak mengatur soal imamah pimpinan dan sebagainya. Itu dibantah oleh para ulama Al-Azhar, termasuk Syekhul Azhar Al-Allamah Muhammad Khidir Hussein, guru dari Syekhul Taqir Al-Bani. Lanjutkan. Dan yang terakhir ternyata ikhwatil kiram di dalam kitabnya Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali itu digambarkan Ali Abdul Razik itu bertaubat menurut pengakuannya Syekh Muhammad Al-Ghazali ketika beliau berjumpa langsung dengan yang bersangkutan. Nah tiba-tiba ada segelintir orang yang menukilkan Ali Abdul Razik, hendaknya mereka merujuk kembali bagaimana sikap para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi penyesatan dari Ali Abdul Razik yang justru ditobati oleh yang bersangkutan. Lanjutkan. Menurut kepada dalil ijma sahabat, ini ada maqalah Al-Hafiz Al-Qutubi. Ada orang mengatakan, kita bicara tentang kefarduan khilafah. Catatan penting saja. Ada orang mengatakan khilafah tidak wajib. Mereka tidak mampu menghadirkan buktinya. Padahal bukti-bukti yang ada jelas menegaskan nasbul imam, wajib mengangkat al-imam. Nah saya tanya, ada orang mengatakan begini, yang wajib itu mengangkat pemimpin. Padahal al-imam dalam bahasa para ulama itu sinonim dari khalifah, wajib mengangkat khalifah. Yang wajib itu ya pemimpinnya, bukan sistemnya. Nah saya katakan begini, bagaimana mungkin ada pemimpin bisa mengatur negara tanpa sistem kepemimpinan? Kalau sistem pemimpinan RT namanya sistem RT-an. Kalau sistem pemerintahan artinya sistem tata kelola bernegara, sistem pemerintahan, kan begitu. Nah, konsekuensi dari wajib mengangkat al-imam tentu jelas menegakkan sistem khilafahnya. Kenapa dalam bahasa para ulama kadang tidak lantas dirinci, wajib nasbul khalifati wa iqamatun nizamihi. Kenapa? Karena ketika itu mereka hidup di masa ketika kekhilafan sistemnya sudah ada. Sama halnya ketika Indonesia misalnya berbicara tentang suksesi kepemimpinan, tidak perlu dibahas tentang mari kita memilih presiden harus menegakkan republiknya. Tidak perlu. Kenapa? Karena bahasa al-ijaz bil qasdi dalam ilmu kajian ilmu balaghah itu kalimat yang ringkas padat,
ketika sudah maklum difahami, itu adalah bahasa yang relevan untuk kondisi tersebut. Karena sudah maklum, tidak perlu dijelaskan lagi. Nah, dari mana kita mengetahui adanya tadi itu bangunan pemerintahan yang wajib ditegakkan? Tadi dari penjelasan mereka yang kemudian berinci tentang konsepsi bangunan, dari mulai syarat khalifah, gambaran tentang khilafah, bagaimana khilafah wajib menegakkan syariat Islam misalnya, bagaimana khilafah wajib berwujud kesatuan memimpin seluruh kaum muslimin, itu gambaran dari khilafah yang disebutkan oleh para ulama wal jamaah. Ada lanjutan ya tentang ijma sahabat. Nah, ini kan dalam Islam, dalam usul jelas yang namanya ijma sahabat itu secara fikih dia bagian dari usul syariati, pokok pedoman hukum Islam. Nah, tentang kewajiban khilafah itu ditegaskan dalam ijma'nya para sahabat, itu direkam oleh para ulama. Logikanya begini, dalam logika mantik usul itu, kenapa para sahabat mereka sampai bisa nunda pemakaman jenazah baginda Rasulullah SAW sampai 3 hari 2 malam. Baginda Rasulullah SAW wafat hari Senin, dimakamkan hari Rabu, karena mereka lebih menyibukkan diri dengan urusan pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Nah, padahal yang namanya mengurusi pemakaman kan fardu alal kifayah. Tidak mungkin kefarduan alal kifayah ditunda oleh para sahabat radhiyallahu anhum, kecuali mereka memandang kefarduan iqamatul khilafah, nasbul khalifah itu lebih aham, lebih penting dan lebih kuat kewajibannya daripada urusan pemakaman jenazah. Jadi dalam hal ini makanya para ulama al-sunnah, Al-Qadi Abu Ya'la Al-Far Al-Hanbali misalnya, di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-Qadi termasuk Al-Imam Al-Qurtubi itu mereka menyifati kalaulah al-imam walaulah anna al-imam ghairu wajibah lama sagot ilkan muhawarah. Kalaulah perkara al-imam khilafah tidak wajib, maka tidak akan ada diskusi alot di antara para sahabat tersebut. Makanya dalam kitabnya Al-Hafiz Al-Imam Al-Khattabi misalnya, dalam kitabnya Al-Hafiz Al-Iraqi, guru dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, direkam adanya ijma sahabat, wadzalika adalah dalil ala wujubil khilafati. Ijma sahabat adalah sejelas-jelasnya dalil atas wajibnya khilafah. Kita yang mengaku sebagai Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah, sepakat ijma sahabat termasuk dalil dalam ilmu usul fikih, sangat mendasar itu, dalam jelas menjadi dalil usul syariah, haram hukumnya diabaikan. Termasuk terakhir kita lihat ini di dalam makalah Al-Qurtubi direkam tentang siapa sosok Abdurrahman bin Kisan Al-Asam. Kenapa dia dikatakan tuli dan buta oleh Al-Imam Al-Qurtubi, dikatakan tuli anis syariah haitsu kana anis syarati asam? Itu seakan-akan kalau dalam kajian Balaghatul Ikhwatil Kiram menggambarkan urusan tentang nasbul imam, wajibnya nasbul khalifah itu sudah sering disampaikan oleh para ulama di masa itu di satu podium A, podium B, podium C, sehingga dianggap seseorang yang mengatakan nasbul imam tidak wajib seakan-akan dia tuli terhadap syariat, saking jelas hukum syariat tentang hal tersebut. Nah, bisa dibayangkan begini, yang namanya Al-Asam itu dia masih menganggap yang namanya nasbul imam, nasbul khalifah itu tidak wajib. Kalimatnya bukan haram, terlarang atau tertolak. Kalimatnya adalah tidak wajib. Wajib, tidak wajib nasbul imam kalaulah hudud syariat Islam bisa ditegakkan sempurna tengah-tengah umat, perbatasan bisa dijaga. Antum bisa bayangkan Al-Asam itu yang modelnya mengatakan tidak wajib kalau dengan syarat, artinya kalau hudud tidak tegak, termasuk juga syariat Islam terbengkalai, Al-Asam sendiri bisa kita pahami mafhum mukhalafah, dia memandang hukumnya wajib. Di zaman sekarang ada orang mengatakan khilafah tertolak, khilafah ajaran teroris, radikal dan sebagainya. Saya katakan tuh akbah jelas lebih buruk daripada Al-Asam itu sendiri. Maka saya suruhkan ikhwatul kiram bertobatlah kepada mereka yang katakanlah berani memframing kewajiban iqamatul khilafah dengan sedemikian rupa. Nah, bagaimana kita menjawab subhat khilafahnya 30 tahun? Ini pembahasan terakhir. Ini ada orang mengatakan begini, mohon maaf. Di dalam sebagian pembahasan tuh ikhwatul kiram, lanjut saja. Ini sudah masuk ini ya, bab yang ini terakhir. Terus. Nah, ini al-hadith tadi terus.
Terus, ini hadis ini. Lanjut. Di dalam hadis SAW ada kalimat al-khilafatu fi ummati salasuna sanatan tsumma mulkan ba'da zalika. Khilafah itu 30 di tengah-tengah umat 30 tahun. Kemudian setelahnya adalah mulkan ba'da zalika. Nah, lafal al-khilafah di sini ikhwatul kiram itu sama sekali tidak menggambarkan khilafah itu hanya 30 tahun secara mutlakon. Tidak. Yang pertama dalam kajian ilmu balaghah. Dalam kajian ilmu balaghah, lafal al-khilafatu itu tidak mengandung qasrun, tidak mengandung pembatasan. Saya tanya, mana redaksi pembatasan? Tidak ada. Kalau tidak ada, dalam teori ilmu bahasa, tidak boleh ngarang. Tidak ada kalimatnya innamal khilafatu, tidak ada. Hanya mengatakan al-khilafatu, itu pun juga dengan alif lam ma'rifat, menunjukkan maknanya khusus. Apa maknanya? Dijelaskan dalam hadis SAW yang lain. Khilafatun nubuwati, berarti yang dimaksud dengan al-khilafatu dalam hadis ini adalah khilafatun nubuwati, atau dalam hadis lainnya sumatakunu khilafatan ala minhajun nubuwah, itu adalah khilafah di atas manhaj kenabian periode pertama. Dari mulai masa Abu Bakar sampai dengan Al-Hasan bin Ali, bahkan itu yang disebutkan oleh siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani, gurunya para kiai di negeri ini, yang menegaskan khilafah 30 tahun itu masa dari mulai masanya Abu Bakar sampai dengan Al-Hasan bin Ali kena 30 tahun. Artinya hadis ini hanya menggambarkan apa? Menggambarkan periode kekhilafahan alamin haji nubuwah periode pertama. Sebelumnya. Nah, ketika digambarkan ada summa takunu khilafatan alamin haji nubuwah periode terakhir, di masa terakhir itu menggambarkan apa? Itu dijelaskan oleh Al-Mula Ali Al-Qori, salah satunya adalah fasenya ini Khalifatullah Al-Mahdi, Khalifah Al-Mahdi, dan juga ini Nabi Isa alaihissalam. Tapi dalam hal ini ketika kita mendapati hadis SAW yakunu ikhtilafun inda mauti khalifatin, adanya perselisihan ketika wafatnya seorang khalifah, kemudian dibaiat al-Imam Al-Mahdi sebagai khalifah, itu menggambarkan khalifah Al-Mahdi akan didahului oleh khalifah yang sebelumnya wafat terlebih dahulu. Nah, perhatikan misal di dalam kitab Ikmalul Mu'lim di Fawaidil Muslim, di sini ada penjelasan bahwasanya yang dimaksud dengan anu aradahuna khilafatun nubuwati, yang dimaksud dengan al-khilafatu ba'di salafuna sanatan, itu adalah khilafah ala minhajun nubuwah, khususnya era pertama. Bahkan Al-Qadi Iyad itu sendiri dalam kitab ini beliau menyinggung, tidak bisa pula kita membatasi khalifatu hanya 12. Kalaulah khilafah hanya 30 tahun, lalu bagaimana kita menafsirkan hadis adanya 12 khalifah yang paling unggul? Yang dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah itu menggambarkan 12 khalifah yang paling utama. Nah, jadi dengan demikian ikhwatul kiram, ini berbagai macam asumsi yang mengatakan bahwa tidak akan ada lagi kekhilafahan, perjuangan pergerakan khilafah adalah sia-sia, itu merupakan khawatir itu sendiri, termasuk khurafat, karena jelas menyalahi hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang khobar tegaknya kekhilafahan, salah satunya kekhilafahan Al-Mahdi. Itu saya nukilkan dalam kitab para ulama di dalam slideshow itu, termasuk juga berbeda menyalahi pendapat para ulama, di mana mereka mengakui syar'iyahnya kekhilafahan masa Umayyah, Abbasiyah, dan khususnya khilafah Umayyah dan Abbasiyah, termasuk juga khilafah Utsmaniyah oleh para ulama di masa khilafah Utsmaniyah, kan begitu. Oleh alam bisawab ikhwatul kiram, karena waktunya sudah mepet ini saja. Mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab, tafadhol. Baik, jazakallah, terima kasih Ustadz Irfan yang telah menjelaskan dengan gamblang. Walaupun mungkin karena kita terbatas waktu, jadi pembahasan yang sangat panjang ini kemudian kita skip dan kemudian kita singkat-singkat. Baik, untuk peserta, terutama yang di Zoom, untuk kemudian yang pertanyaan yang sudah masuk, nanti kita akan cobakan Ustaz Irfan menjawab satu persatu di kolom chat. Untuk yang live di tempat lain, mohon maaf karena keterbatasan kami, tidak bisa kemudian kami jawab. Jadi yang kami jawab yang masuk di Zoom saja.
Insya Allah pertanyaan yang ada di YouTube atau di Facebook nanti akan Al-Fakir ini tanggapi secara langsung. Insyaallah ta'ala. Tadi Ustaz Irfan menyampaikan untuk yang di YouTube dan juga di Facebook nanti akan dijawab via kolom komentar. Baik, kita persilakan Ustaz Irfan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di kolom chat Ustaz. Monggo, dipersilakan. Ya, ini ada pertanyaan tentang hadis ahad, ya, berbicara tentang bisyarah menegakkan khilafah. Saya katakan begini, kita tidak bisa lantas mengatakan ya, bisyarah tentang tegaknya kekhilafan dan kejadian umat di akhir zaman itu tertolak secara mutlak, atau katakanlah tidak bisa, atau katakanlah secara keseluruhan kesimpulannya ahad, tidak. Ya. Karena berbicara tentang tegaknya kekhilafan di akhir zaman, termasuk juga buruknya ya, adanya Khalifah Al-Mahdi, itu kan digambarkan sebagai contoh begini. Di dalam kitab ini, di dalam kitab Al-Mahdi Al-Muntadhar ya, karangan Al-Hafidh Abu Al-Fadl Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Bumbari. Ini ulama besar dari kalangan fuqahul hadis. Nah, beliau sendiri menukilkan makalah para ulama yang menggambarkan ya, bahwasanya akhbar nabawiyah berkaitan dengan ya, sosok ini adanya hadithul Mahdi, tentang hadis-hadis Al-Imam Al-Mahdi, misal belum menukilkan ya, pandangan Al-Muhaddis Abul Ala As-Sayyid Idris ya, Al-Iraqi Al-Husaini yang mengatakan hadithul Mahdi mutawatiratun aw kadat ya. Wa juzima bil awwali ghairu wahidin min al-hufadhi wa min al-hufadhi an-nuqad ya. Bahwasanya hadis-hadis Al-Mahdi itu mutawatir atau mendekati mutawatir, dan ya, tidak sedikit dari para hufaz, bukan bahkan banyak ya, dari para hufadzul hadis ya, terus para kritikus hadis yang menegaskan pandangan yang pertama bahwasanya hadis-hadis tentang Al-Mahdi itu mutawatirah. Nah, jangan lupa berbicara tentang pimpinan Al-Mahdi dalam hadis SAW kan digambarkan sebagai hakim yang adil, memimpin umat. Makanya dalam kitab ini beliau sendiri menegaskan muddatu khilafati, yakni tempo waktu ya, kepemimpinan khilafah dari Al-Mahdi itu dalam urut di dalam riwayat sekitar 7 atau 9 tahun ya. Tapi intinya ikhwatil kiram, hadis-hadis tentang akhbar ya, akhbar nubuwah tentang akhir zaman itu yang menggambarkan kejayaan umat Islam termasuk tegaknya zuhurul khilafati, itu bisa dikatakan ya, mutawatir atau minal mutawatir maknawi ya. Jadi itu jelas seperti pola alam sawab ya. Lanjut yang lain. Langsung di kolom komentar Ustaz. Karena ini ternyata settingannya tidak set by set. Oh ya, termasuk juga ini. Jadi ini sudah saya ulas sebetulnya ya. Ada soal yang menarik. Apakah katakan Indonesia sudah masuk dalam kategori khilafah? Jika tidak, kenapa? Jawabannya, kalau kita perhatikan tadi lafal khilafah itu kan dia lafal istilah syar'i. Nah, kata para ulama dalam kitab mereka, termasuk di dalam kitabnya Al-Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i di dalam kitab ini Al-Ahkam Sultaniyah, itu kan digambarkan hakikat syar'i dari khilafah adalah khilafatun nubuwati, pengganti kenabian fi farasatid din wa siyasatid dunya, dalam menjaga agama yang dinul Islam itu sendiri dan mengatur kehidupan dunia dengan syariat Islam. Nah, kalau suatu negeri dia menerapkan demokrasi, nah yang namanya negara penganut demokrasi itu kan pada umumnya disepakati mereka menganut paradigma pluralistik ya. Makanya ketika muncul isu kita menegakkan syariat Islam, biasa yang dijadikan alasan sebagian oknum adalah lalu bagaimana dengan umat-umat agama yang lain? Itu menggambarkan itu jauh dari hakikat syar'i. Negara manapun, pokoknya negara manapun, katakanlah yang menganut demokrasi misalnya, itu jauh dari hakikat syariah dari khilafah. Belum lagi tentang hakikat syariah khilafah yang menggambarkan ri'asatun amatun, pemimpinan umum. Bukan hanya pemimpin bagi lokal domestik saja, bukan hanya bagi Malaysia saja, bukan hanya bagi kaum muslimin di Indonesia saja, bukan Malaysia saja, bukan Turki saja, bukan Irak saja, bukan Iran saja, tapi seluruh kaum muslimin itu hakikat dari khilafah. Makanya namanya khalifah itu kan dibaiat oleh umat sebagai simbol dari pemimpin umum bagi seluruh kaum muslimin. Nah, sedangkan kalaulah
sistemnya khilafah, berarti sosoknya adalah khalifah. Ya. Di sisi lain, ini secara syar'i ya jelas, ya, tidak masuk ke dalam hakikat syariat itu sendiri, ya, jelas. Apa di zaman sekarang ada contoh negara sistem khilafah? Ya jelasnya belum ada. Ya, kenapa diperjuangkan oleh para ulama, umat dan ulama? Karena memang sistemnya belum ada. Makanya harus kita persiapkan. Ingat, Al-Imam Al-Mahdi telah di akhir zaman itu sistemnya khilafah. Yang namanya Al-Mahdi itu kan umatnya Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi SAW saja menegakkan daulah Islamnya di Madinah dipersiapkan secara matang, ya, ada upaya dakwah, ada metode yang diterapkan oleh baginda Muhammad SAW, ya, ada upaya adil, membangun khilafah, membangun daulah Islamnya di Madinah itu selevelnya baginda Muhammad SAW. Apalagi Al-Mahdi, jelas umatnya baginda Muhammad SAW, kekhilafan, kekuasaan tidak turun dari langit begitu saja. Maka dalam hadis Al-Mahdi yang saya nukilkan di dalam slideshow itu kan saya gambarkan bagaimana sosok Al-Mahdi itu akan dibaiat bainar rukni wal maqami, ya. Antara rukun dan maqam Ibrahim itu di Makkah Al-Mukarramah di Ka'bah akan dibaiat oleh umat, ya. Oleh siapa? Ahlu hali wal aqdi. Nah, itu digambarkan dalam hadis yakunu ikhtilafun inna mauti khalifatin. Hadis riwayat At-Tabarani ini itu dikomentari oleh Al-Hafidz Al-Haisami sebagai hadis yang para perawi rijalus sahih, kan begitu. Nah, dalam hal ini Al-Mahdi jelas dibaiat, ada upaya di sana, ya, ada ikhtiarnya, bukan sosok yang turun dari langit, ya, tidak ada keyakinan seperti itu. Jadi dalam hal ini jelas. Lalu bagaimana jika zaman sekarang tidak ada negara khilafah? Apa sikap kita? Nah, bahkan saya katakan begini, bukan hanya Al-Qadhi Taqiyuddin An-Nabhani, ulama yang mendirikan Hizbut Tahrir, bahkan Al-Qadhi Ibnu Khubairah, dari kalangan ulama yang wafat tahun 500 Hijriah, ulama ahli sunnah, seorang qadhi, hakim, itu belum menegaskan dalam kitabnya ketika menafsirkan hadis, Paman mata walaysa fi unuqi bai'atun mata mitatan jahiliyah, belum mengatakan bahwasanya batas tempo waktu kekosongan khilafah yang diperbolehkan itu hanya 3 hari saja, 3 hari 2 malam saja. Kata siapa? Ulama al-sunnah. Bukan hanya menurut ulama ahli sunnah dari kalangan ulama Hizbut Tahrir saja, tapi juga ulama terdahulu. Itu sifat baku, karena ada dalil. Jadi kalaupun bisa dibayangkan, sudah puluhan tahun kita hidup tanpa khilafah, sedangkan yang namanya kefarduan, meskipun katakanlah fardunya fardu alal kifayah, ketika kefarduan tadi masih terbengkalai, sedangkan hukum asal kefarduan pada hakikatnya berada di pundak seluruh kaum muslimin. Ini menjadi pendapatnya jumhur ulama ahlussunnah wal jamaah. Sekalipun fardu alal kifayah, ketika dia terbengkalai maka dosa seluruhnya, seperti itu. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram, bagaimana sikap kita? Nah, kita berupaya. Kenapa kita berbicara tentang khilafah di sini? Ini bagian dari apa? Manahya sunnati, menghidupkan sunnah baginda Rasulullah. Kita membela sunnah tentang al-khilafah ini dari berbagai macam katakanlah asumsi-asumsi yang keliru. Nah, kita bantah dengan ilmunya ahlussunnah wal jamaah. Nah, apakah ada pertanyaan? Apakah apa definisi baku dari daulah Islamiyah? Apa standar negara atau wilayah masuk dalam kategori daulah Islamiyah? Ini kan ada yang namanya pilar pemerintahan dalam Islam, ada 4. Ada 4 pilar pemerintahan dalam Islam. Yang pertama apa? Yang pertama bil asyaratul syar'i, jelas kedaulatan di tangan asyari, Allah dan Rasulnya. Yang kedua, as-sultanul ummah, yang namanya baiat kepada khalifah itu merupakan hak umat, umat yang membaiat khalifah. Makanya dalam kitab para ulama digambarkan bagaimana para khalifah itu sah secara syar'i, saya nukilkan dalam slideshow. Itu kalau mereka dibaiat oleh umat. Di dalam kitabnya Tarikhul Khulafa, di dalam kitabnya Al-Hafiz An-Nawawi Asy-Syafi'i, itu kan digambarkan, dikaitkan katakanlah pengangkatan khalifah itu sah aqdu imamatihi bil bai'ah, setelah adanya baiat umat kepada mereka. Lalu yang ketiga, pilar pemerintahan dalam Islam selain kedaulatan di tangan Allah dan Rasulnya, atau yang wajib menegakkan hukum syariat Islam. Lalu yang kedua tadi adanya as-sultanul ummah, adanya khalifah yang dibaik oleh umat itu. Lalu yang ketiga, lil khalifati haqqut tabani, dengan adanya baiat umat kepada khalifah, maka khalifah wajib yang menegakkan syariat Islam, mewakili umat.
Nah, dalam hal ini untuk menunaikan kewajibannya menyatukan kaum muslimin, memimpin kaum muslimin, maka khalifah memiliki hak untuk mengadopsi hukum syariat, ya, hukum syara diadopsi oleh negara dalam wilayah-wilayah tertentu dengan batasan tertentu, ya, bisa dalam wilayah yang berkaitan dengan kesatuan kaum muslimin, masalah Idul Fitri misalnya dan sebagainya. Lalu yang keempat, ini wajibnya ada satu khalifah di muslimin jami'an. Wajibnya ada satu orang khalifah untuk kaum muslimin seluruhnya. Nah, ketika wujud ya empat pilar pemerintahan ini lalu diikuti dengan adanya kekuasaan wilayah yang real ya, itu menjadi Darul Islami, sehingga tadi ketika adanya kekuasaan real ya, adanya khalifah lalu terwujud tadi adanya empat pilar pemerintahan di dalam Islam itu, maka daulah tadi bisa dikatakan merupakan daulah Islamiyah yang mengatur ya, seluruh kaum muslimin dalam satu wilayah kekhilafahan ya, ini menegakkan syariat Islam secara kafatan. Di sisi lain yang terakhir ya, dalam pengertian daulah atau darul Islam dalam pengertian para ulama, yang namanya keamanan kaum muslimin di negara tersebut itu secara mutlak ya berada di tangan kaum muslimin, bukan di tangan orang-orang kafir atau musuh ya. Jadi dalam hal ini suatu negara dengan kekuasaan independen memiliki kesatuan ya, menyatukan seluruh kaum muslimin di dalamnya, meskipun katakan ada wilayah kegubernuran di wilayah wilayah ada Yaman dan sebagainya, itu digambarkan dalam Asar dan Sunnah itu menggambarkan konsepsi tadi daulah Islamiyah yang kita dapati dari penjelasan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan secara real itu tergambar dalam daulah Islam di masa baginda Rasulullah SAW termasuk khulafa Rasyidun. Ini Allah alam bisawab. Bagaimana masyarakat? Baik Ustadz, ternyata sangat menarik sehingga kita melewati waktunya overtime gitu. Mungkin kesempatan yang akan datang kita akan coba mungkin berdiskusi lagi apakah ada waktu atau memungkinkan untuk kemudian dibuka sesi diskusi lagi. Baru 4:30 loh. Sebelum ditutup. Tambah lagi waktunya, Ustaz. Baik, Ustadz Irfan, untuk closing statement Ustadz, kita penutup saja langsung karena ini untuk wilayah timur kelihatannya sudah mulai mendekati waktu berbuka atau malah dia sudah berbuka ini. Monggo Ustadz untuk closing statementnya dari pembahasan kita kali ini yang mumtaz sekalian Ustadz, monggo silakan. Barakallahu fikum ikhwatil kiram. Insyaallah ta'ala pembahasan tentang ini akan dirinci kemudian dalam 2 sesi ya. Jadi insyaallah ta'ala di sesi kajian online ini di jadwal hari Jumat tanggal 15 dan tanggal 22 kalau tidak salah itu akan ada jadwal lagi ya, tentang bisyarah khilafah tentang Al-Imam Al-Mahdi, khilafah di akhir zaman, lalu yang lainnya tentang bisyarah khilafah 30 tahun itu ya. Nanti bisa kita eksplor pertanyaan-pertanyaan tentang khilafah di sana ikhwatul kiram. Nantikan informasi di kajian-kajian di link kajian online di Facebook dan sebagainya. Nantikan informasinya. Nah, tentang khilafah jelas. Tadi kita bahas dari mulai yang pertama tentang hakikat khilafah secara syar'i jelas sifatnya baku. Ya. Lalu yang kedua, para ulama pun juga menggambarkan kebakuan khilafah dari mulai asasnya, dari mulai kewajiban menegakkan syariat Islam, ya, politik dalam negerinya, politik luar negerinya, dakwah jihad, termasuk juga dalam tataran syarat-syarat tentang khalifah itu sendiri itu menggambarkan konsepsi kebakuan termasuk bukti-bukti adanya kebakuan konsep negara kesatuan dalam konsepsi khilafah. Khilafah atau ikhwatil kiram akan menguatkan negara Indonesia, menguatkan negara Malaysia, bukan berpecah belah, justru bersatu. Bagaimana logikanya ketika kita menyampaikan kepada umat pemahaman Ahlussunnah tentang khilafah itu menyatukan suara umat sehingga muncul kaidah dari ijma sahabat amrul imam yarfa'ul khilaf, perintah khalifah itu menyatukan suara umat menyelesaikan perselisihan, lalu dituduh katakan memecah belah negara ini dan sebagainya. Tidak. Justru dengan adanya khilafah itu bisa menguatkan negara-negara negeri kaum muslimin di seluruh dunia menjadi satu kesatuan wilayah. Sekarang dalam kondisi COVID misalnya, ketika kaum muslimin disekat dalam konsepsi nation state, dan bayangkan ketika masa khilafah Umar bin Al-Khattab itu ikhwatul kiram,
ketika muncul paparan di wilayah-wilayah negara kekhilafahan, maka Khalifah Umar meminta bantuan dari wilayah Irak, dari wilayah Mesir, ya, gubernur Mesir, gubernur Irak. Itu mereka mengirimkan bantuan, maka selesailah wabah dan lebih cepat. Bayangkan di zaman sekarang, ya, ketika sekat terpecah belah, justru kita dalam kondisi yang lemah. Itu fakta. Lalu yang terakhir tentang tadi khilafah 30 tahun, itu pun juga terjawab. Ya. Dalam makalah para ulama ahli sunnati wal jamaah, yang dimaksud dengan khilafah 30 tahun adalah khilafah ala minhaj nubuwah periode pertama, itu pun tidak mengandung pembatasan, dan ternyata dibatasi dalam hadis khilafatun nubuwati, yang dimaksud dengan khilafah 30 tahun adalah khilafah ala minhaj nubuwah. Jadi tidak benar kalau ada asumsi saya menegakkan khilafah adalah sia-sia dan sebagainya. Bagaimana mungkin sia-sia? Padahal hadis tentang bisyarah khilafah 30 tahun saya katakan tidak pernah digunakan sebagai dalil oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah untuk menasah atau menghapuskan kewajiban menegakkan khilafah. Yang namanya kewajiban itu wilayah amat, artinya wajib diupayakan. Dan ternyata jelas real, kekhilafan Imam Al-Mahdi di akhir zaman itu harus dipersiapkan, dan siapapun yang persiapkannya bisa dibayangkan. Khalifah Al-Mahdi menegakkan kekuasaan yang adil, menyebarkan kesejahteraan dan kemakmuran, bisa dibayangkan betapa besarnya amal jariah ketika kita menjadi bagian dari orang yang menghidupkan sunnah bagi Nabi SAW, menjaga atau ya sunnah, tanyakan kepada para ulama yang jelas, ya, memahami babul khilafah dengan ilmunya ahli sunnati wal jamaah. Allah a'lam bishawab. Ikhwatil kiram, subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa teman-teman yang saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, baik yang online melalui grup Zoom ataupun yang menyaksikan via YouTube ataupun media yang lainnya, dari kami sebagai penyelenggara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ketika membawakan acara banyak kekurangan, banyak kelemahan, karena bagian dari keterbatasan kami semua untuk kemudian menghandle urusan-urusan teknis. Insya Allah ke depan akan kami perbaiki lagi untuk bagian ini. Semoga kesempatan kali ini menjadi pembelajaran yang luar biasa buat kita semua, bahwasanya Ustadz Irfan sudah panjang lebar menjelaskan tentang kajian pembahasan tentang khilafat menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari kitab-kitab yang kemudian muktabar. Insya Allah jika ada izin dari Allah Subhanahu wa taala dan kita ada kesempatan, kita bisa menyambung lagi pembahasan yang serupa atau lebih khusus lagi dengan Ustadz Irfan kembali. Dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.